Woho, welcome back again with Mimin di channel Anime Viral. Melalui akun Twitter resminya, adaptasi anime My Hero Academia telah mengumumkan bahwa seriesnya akan mendapatkan season 5. Selain itu, mereka juga telah memperlihatkan trailernya. Memang tanggal pasti untuk jadwal tayang anime My Hero Academia atau juga disebut Boku no Hero Academia BNHA season 5 di Jepang belum dapat dipastikan. Namun yang diketahui saat ini, anime yang mengisahkan petualangan Izuku Midoriya atau Deku tersebut akan dirilis pada musim semi 2021. Nah, daripada kalian penasaran, oke, langsung saja kita ulas. My Hero Academia merupakan manga shonen Jepang karya Kohei Horikoshi. Kemudian manga ini mulai terbit melalui majalah Weekly Shonen Jump sejak bulan Juli 2014. Adaptasi animenya telah diproduksi oleh Studio Bones. Lalu untuk season pertamanya telah tayang pada April sampai Juni 2016. Kemudian season keduanya tayang pada April sampai September 2017. Sementara itu season ketiganya tayang pada April sampai September 2018 dan untuk season keempatnya tayang pada Oktober 2019 sampai April 2020. Serial animasi televisi Hero Academia musim kelima akan mulai disiarkan di Yomiuri TV dan Nippon TV pada musim semi tahun 2021. Keterangan resmi di situs web My Hero Academia atau heroaca.com pada Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 kemarin. Dan kanal YouTube Toho Animation yang memproduksi My Hero Academia juga sudah menampilkan trailer musim kelima anime ini pada Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 kemarin. Jika melihat trailer yang ditampilkan, My Hero Academia Season 5 akan mengisahkan arc Joint Training yang merupakan arc ke-15 dalam manga MHA. Dalam arc ini, siswa kelas 1A dan siswa kelas 1B UA High School harus bersaing satu sama lain dalam Joint Training Battle. Disinilah kelak Izuku menemukan rahasia baru soal Quick miliknya One for All. Arc Joint Training ini masuk dalam saga Rise of Villains dan terdiri dari 24 chapter di manganya sejak chapter 194 hingga 217. Anime dan manga My Hero Academia mengisahkan petualangan Izuku Midoriya atau nama lainnya Deku. Ketika 80% manusia di dunia terlahir dengan kemampuan unik yang disebut Quick, Deku tidak memiliki kemampuan apa-apa. Hal itu tidak membuat mimpi Deku menjadi hero atau pahlawan lenyap begitu saja. Ia tetap bertekad mengikuti jejak sang idola, sekaligus hero terkuat di Jepang, All Might. Kegigihan Deku ini akhirnya berbuah ketika All Might mewariskan Quick One for All untuknya. Deku adalah pemilik One for All ke-9 dalam sejarah. Dari sanalah ia memperoleh Quick dan akhirnya bergabung di sekolah Akademi Pahlawan UA High School, dan Deku bertemu kawan dan lawan baru. Dari segi cerita dan sudut pandang, kalau menurut Mimin, Boku no Hero Academia memang menarik sangat jauh dibanding dengan cerita hero kebanyakan. Tema yang diangkat beneran bisa bikin penonton penasaran, terhibur sekaligus menahan emosi tangisan secara bersamaan, membuat penasaran dan semangat. Soalnya pertarungan antara hero dan villain emang heboh sekali. Sangat menghibur bagi yang kangen anime jenis action berapi-api. Dan ya, bersamaan itu penonton juga bisa dibuat menangis oleh background Deku yang melas. Melas banget karena dia harus berjuang lebih berat ketimbang manusia normal yang sudah dianugerahi kekuatan super sejak lahir. Dan Deku adalah jenis manusia yang non-ability ya. Oke, lanjut. Selain itu, di luar dugaan, kenyataan tentang Almighty juga bisa bikin kalian kaku dalam sekejap, menahan kebenaran hidup yang pahit. Deretan seiyu dari setiap karakter utama Boku no Hero Academia juga cocok sih, terutama Deku yang tetap dipegang oleh seiyu video komiknya dari tahun lalu. Suara tipis
plus tinggi dari Yamashita Daiki cukup mewakili jati diri Deku. Tapi tunggu guys, dia emang kebagian karakter kayak begini melulu sih kebanyakan ya. Jadi memang pro mendalami sosok teraniaya tapi susah takluk macam Deku. Sementara untuk sosok Almighty yang dipegang oleh Miyake Kenta malah jauh lebih sangar ketimbang saat masih dibawakan oleh Genda Tashu dalam video komik terdahulu. Kecuali si Katsuki Bakugo alias Kacchan, sosok teman masa kecil Deku sekaligus pemilik kekuatan super berupa ledakan yang dalam anime ini malah dilempar kepada Nobuhiko Okamoto. Entah mengapa meski suara dia lantang, masih kalah feel sama seiyunya saat di video komik yaitu Yuichiro Umehara. Ya mau diapain juga, suara Umehara lebih berat dan nendang untuk mewakili sosok Kacchan. Tapi mungkin karena suara Umehara berbau berat kalem kali ya, jadi kesannya lebih berwibawa untuk membawakan karakter ini. Sementara sifat Kacchan memang jatuhnya ke arah lantang berandalan ketimbang dalam dan dewasa. Lalu kalau dilihat dari segi artwork, iyalah siapa yang bisa mengalahkan jebolan Studio Bones. Apalagi desain karakternya dari Umakoshi Yoshihiko, si master yang pernah beberapa waktu lalu membuat desain untuk Senseiya Omega. Jelas hasilnya tajam dan kuat, mewakili watak masing-masing karakter secara sempurna untuk versi anime. Oke, sekarang kita bahas ke season terakhirnya, season keempatnya. Pada Boku no Hero Academia season 4 ini terdapat beberapa catatan penting tentang pengembangan karakter. Misalnya, sisi positif, Deku telah berhasil lepas sepenuhnya dari bayang-bayang All Might dan berhasil mengembangkan kekuatannya sendiri. Namun sangat disayangkan cerita dalam anime ini seolah mencari jalan keluar sampah untuk mengembangkan sang karakter utama. Kini kita tahu bahwa perempuan yang diselamatkan Deku memiliki kemampuan mengembalikan kondisi seseorang ke satu waktu tertentu. Selain Deku, Mimin begitu terpana dengan pengembangan karakter pada Lemillion yang intens dan tidak memaksakan. Dia mengalun lambat namun pasti dan memberikan guncangan tersendiri saat kita tahu ia tidak akan bisa menggunakan quicknya lagi untuk sementara waktu. Dan untuk Overhaul, ini adalah pengembangan karakter yang cukup aneh. Overhaul diceritakan begitu kejam, kuat, dan badas di awal cerita. Namun saat berhadapan dengan Deku, pahlawan kacangan yang tidak memiliki pengalaman, ia kalah telak guys. Kita yang menonton tentu saja dibuat tidak terima dengan pengembangan karakter macam ini. Untuk karakter-karakter lain, Mimin sangat senang pada Nick A dan Fat Gum. Beberapa tokoh sampingan juga cukup menarik untuk diikuti. Namun semakin kesini, Boku no Hero jadi anime yang cringe dengan mengobral obsesi kepahlawanan para tokoh-tokohnya. Nah, untuk kelebihan season 4 ini, season ini sangat mengagumkan karena menghadirkan konflik psikologis bagi sang tokoh utama. Ia dihadapkan dengan kenyataan bahwa kekuatan yang diberikan oleh All Might ternyata tidak dapat ia maksimalkan. Di samping tekanan tersebut, ia harus bekerja sama dengan calon penerus All Might yang lebih hebat, kuat secara tekad dan skill pertarungan darinya, yaitu Lemillion. Dan kalau prediksi Mimin sendiri sih, musim ini diperkirakan terdiri dari lebih kurang 25-30 episode. Ini berarti bahwa musim akan memakan waktu sekitar 6 bulan untuk ditayangkan di televisi. Perkiraan rilis tertunda My Hero Academia Season 5 akan terlambat di tahun 2021. Ini hanya prediksi yang dapat berubah tergantung pada perkembangan kondisi pandemi COVID-19. Nah guys, itu tadi berita tentang apakah BNHA rilis di tahun 2021 Season 5-nya. Mari kita nantikan bakal seseru apakah pertempuran Deku melawan Liga of Villains Shigaraki. Dan buat kamu yang mau request topik lain juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar. Nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka.
Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin rame dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Thanks for watching video on Animo Viral and see you next time.